Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah episode kali ini kita membahas atau membacakan hadis tentang keutamaan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebelumnya kita telah membahas tentang keutamaan sahabat Nabi yang lainnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Kita mulai dari hadis yang pertama, hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke perang Tabuk, beliau menjadikan Ali agar menggantikannya untuk urusan keluarganya. Sampai Ali berkata, apakah akan engkau tinggalkan aku bersama anak-anak dan wanita-wanita? Jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau tidak ridha? Kedudukanmu denganku bagaikan kedudukan Harun dan Musa, hanya saja tidak ada nabi sesudahku. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-64, kitab peperangan bab ke-78, bab perang Tabuk, yaitu Ghazwatul Usrah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini menceritakan tentang ketika Rasulullah ingin berangkat ke perang Tabuk. Lalu beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyuruh Ali untuk menggantikan beliau tentang urusan rumah tangganya beliau. Sampai-sampai Ali berkata, apakah engkau yakin menyuruh aku? Seperti itulah kronologinya kita permudah. Ali bukannya tidak ridho, bukannya tidak mau, tetapi hanya sedikit rasa kaget dan terheran. Apakah akan engkau tinggalkan aku bersama anak-anak dan wanita-wanitanya? Maksudnya ialah istri-istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menjawab, apakah engkau tidak ridho? Lalu menambahkan satu pernyataan, yang mana ini ialah sabda untuk keutamaan atau mengisyaratkan keutamaannya Ali bin Abi Thalib. Kedudukanmu denganku bagaikan kedudukan Harun dan Musa. Seperti kita ketahui, Musa dan Harun ialah saudara. Mereka berdua sama-sama nabi. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menambahkan, hanya saja tidak ada nabi sesudahku. Maksudnya ialah apabila ada nabi sesudahku, mungkin saja engkau. Seperti halnya Harun setelah Musa. Lalu Harun disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Musa berdakwah kepada Fir'aun dan bala tentaranya, beserta untuk kaum-kaumnya Musa alaihissalam. Ini adalah satu keutamaan untuk Ali bin Abi Thalib. Kita lanjutkan pada hadis selanjutnya, hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada waktu perang Khaybar. Masih dalam peperangan, aku akan menyerahkan panji atau bendera pada orang yang akan dibukakan Allah di tangannya. Maka orang-orang pada mengharap siapakah kiranya yang akan diserahi. Jadi di dalam satu peperangan, setiap kubu itu memiliki bendera pusaka, bendera yang kemenangan yang mana kalau bendera itu terjatuh maka dianggap runtuh atau kalahlah pasukan itu. Dan Nabi ketika ingin berangkat pada perang Khaybar mengatakan bahwa beliau akan menyerahkan
bendera ini pada orang yang dibukakan oleh Allah di tangannya. Maka orang-orang yang mendengar sabda Nabi Muhammad SAW itu mengharapkan atau menunggu siapa kiranya yang akan diserahi oleh beliau. Kita lanjutkan. Maka pagi harinya orang-orang datang dengan harapan semoga ia diserahi bendera itu. Jadi masing-masing orang yang mendengar tadi berharap akan diberikan amanah untuk memegang bendera pusaka pasukan kaum muslimin pada perang Khaybar. Tiba-tiba Nabi SAW bertanya, "Di mana Ali?" Segera dijawab oleh para sahabat, "Dia sakit mata." Nabi SAW menyuruh memanggilnya. Lalu ketika Ali datang, Nabi SAW meludahi matanya dan seketika itu juga sembuh. Seakan-akan tidak ada penyakit sama sekali. Maka Ali bertanya, "Apakah kami perangi mereka sampai mereka beriman seperti kami?" Jawab Nabi, "Tunggu sebentar sampai engkau tiba di halaman atau daerah mereka. Kemudian engkau ajak mereka masuk Islam dan sampaikan kepada mereka apa-apa yang wajib terhadap mereka. Demi Allah, satu orang yang diberi hidayah karenamu lebih baik bagimu daripada mendapat unta berwarna merah." Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-56, kitab jihad, bab ke-120, bab ajakan Nabi untuk masuk Islam dan kenabian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu keutamaan lagi untuk Ali bin Abi Thalib, yang mana di saat orang atau para sahabat yang lainnya berharap mendapatkan jawaban terhadap apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau ingin menyerahkan bendera panji pasukan muslimin kepada seseorang pada sebelum berangkat perang, yaitu di pagi hari. Namun Nabi SAW malah bertanya di mana Ali dan menyuruh agar Ali segera datang menghadap beliau. Ternyata Ali sedang sakit mata. Lantas Nabi SAW meludahi matanya dan seketika itu juga sembuh. Itu ada satu keutamaan untuk Ali, yang mana perhatiannya Nabi SAW terhadap beliau. Lalu Nabi bersabda kepada Ali, "Demi Allah, satu orang yang diberi hidayah karenamu lebih baik bagimu daripada mendapat unta berwarna merah." Seperti kita ketahui, unta yang berwarna merah itu ialah unta yang paling mahal harganya. Yang artinya apabila Ali mendapati orang-orang dari kaum musyrikin yang ingin kita dakwahi, maka apabila mereka mendapatkan hidayah karena kita, maka itu lebih baik bagi kita daripada mendapat unta yang sangat mahal. Di hadis ini tidak dilanjutkan, pada lafaz ini tidak dilanjutkan tentang pemberian bendera tersebut, langsung ditutup pada sabda Nabi Muhammad SAW tentang pernyataan bahwa memberikan hidayah kepada orang kafir lebih baik daripada mendapat unta berwarna merah. Kita lanjutkan pada hadis selanjutnya, yaitu hadis dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Ali radhiyallahu anhu tertinggal dalam perang Khaybar karena ia sakit mata. Ini lanjutan hadis sebelumnya, yang mana sebelumnya diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad. Dan sekarang ketika ingin berangkat, hadis ini diriwayatkan oleh Salamah bin Al-Aqwa dan disahihkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namun ini adalah lafaznya dari Imam Bukhari. Ali tertinggal dalam perang Khaybar karena ia sakit mata. Lalu ia berkata, "Apakah aku harus tertinggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka ia segera keluar mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam yang paginya terbuka benteng Khaybar,
Nabi bersabda, esok pagi akan ada orang yang dicintai Allah dan Rasulullah membawa bendera ini. Ia juga cinta pada Allah dan Rasulullah. Allah akan membukakan Khaybar di tangannya. Ternyata dia Ali radhiyallahu anhu, padahal kami tidak mengira. Lalu orang-orang berkata, itu Ali. Kemudian oleh Rasulullah diserahkan kepada Ali. Lalu Allah taklukkan Khaybar dengan tangannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-56, kitab jihadnya, bab ke-121, bab apa yang dikatakan tentang bendera Nabi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata bendera yang dijanjikan ingin diserahkan kepada sahabat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada perang Khaybar ialah diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, yang mana Nabi tidak akan sembarangan memberikan atau mempercayai atau menugaskan sahabat untuk memegang bendera panjinya kaum muslimin, yang mana apabila bendera itu terjatuh maka dianggap kalahlah pasukan itu. Apabila pemegang bendera itu mati lalu bendera itu hancur ataupun terjatuh atau diambil alih oleh kaum lawan, maka meskipun lawan pasukan kita masih banyak dan kaumnya musuh masih tinggal sedikit, maka musuh dianggap menang karena bendera inti dari pasukan kita telah terjatuh. Maka ini adalah satu keutamaan untuk Ali bin Abi Thalib mendapatkan tugas memegang panji bendera dalam pasukan kaum muslimin berperang. Dan Allah mentaklukkan Khaybar dengan tangannya Ali bin Abi Thalib. Kita lanjutkan pada hadis selanjutnya dari Sahal bin Sa'ad juga. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Fatimah radhiyallahu anha dan tidak bertemu dengan Ali. Maka ia bertanya, di mana suamimu? Jadi Rasulullah, bapaknya Fatimah, datang ke rumahnya Fatimah, namun di sana tidak ada Ali. Maka Rasulullah bertanya, di mana suamimu? Jawab Fatimah, telah terjadi pertengkaran dengan aku, tiba-tiba ia marah dan keluar, sehingga tidak tidur siang di rumah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu kondisi yang mana di dalam rumah tangga, meskipun istri dan suami adalah orang yang soleh, tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan pendapat ataupun pertengkaran di dalam rumah tangga. Namun orang soleh dan soleha, suami yang soleh dan istri yang soleha senantiasa akan menyelesaikan semua permasalahan didasarkan syariat Islam, sehingga segalanya dapat terselesaikan dengan baik dan tidak ada dendam. Dan ini adalah satu kondisi yang lumrah terjadi pada rumah tangga. Bahkan seorang Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, anaknya, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi pertengkaran dalam rumah tangga mereka. Fatimah mengatakan kepada bapaknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah terjadi pertengkaran dengan aku. Tiba-tiba ia, maksudnya ialah Ali, marah dan keluar, sehingga tidak tidur siang di rumah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang mencari di mana Ali. Tiba-tiba orang itu memberitahu bahwa Ali sedang tiduran di masjid. Jadi Ali tiduran di masjid. Maka pergilah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke masjid ketika Ali masih berbaring dan serbannya jatuh di sampingnya penuh tanah.
Jadi Ali sedang tiduran atau berbaring di masjid dan serbannya langsung nempel ke tanah dan penuh dengan kotoran tanah. Maka Nabi SAW mengangkat serbannya sambil mengusap tanahnya lalu bersabda, "Bangunlah hai Abu Turab." Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-8, kitab salat bab ke-58, bab tidur laki-laki di masjid. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu keutamaan bagi Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian terhadap beliau. Yang mana Nabi ketika datang ke rumahnya tidak mendapati Ali, bertanya kepada istrinya yang ialah anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak ada dan diceritakan tengah ada pertengkaran, lantas Rasulullah mencari Ali, mendatangi Ali langsung. Dan ketika itu Ali sedang tiduran dan Rasulullah mengambil atau mengangkat serban Ali yang jatuh di tanah dan membersihkannya. Lalu bersabda, "Bangunlah hai Abu Turab." Ini adalah satu keutamaan perhatiannya Rasulullah terhadap beliau. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hadis-hadis yang muttafaqun alaih, yang mana hadis ini sangatlah sahih. Dan ini disahihkan oleh dua imam hadis besar, Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang insyaallah kebenarannya telah nyata. Yang mana ulama salaf mengatakan bahwa hadis muttafaqun alaih ialah rujukan nomor 2 setelah Al-Quran. Dan di sini kita mendapatkan banyak ilmu, mengetahui banyak keutamaan tentang Ali bin Abi Thalib, dan mendapatkan beberapa masukan bahwa di dalam rumah tangga tentu saja tidak luput dari perselisihan ataupun salah paham ataupun pertengkaran antara suami dan istri. Namun orang soleh dan solehah senantiasa menyelesaikan semua masalah dengan baik sesuai syariat Islam. Semoga video ini dapat menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kita terhadap sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mencontoh mereka semua dalam kebaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Untuk bantu channel ini terus berkembang, bantulah dengan klik tombol subscribe, like, share ke teman-teman yang lainnya agar mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru yang ada di dalam hadis muttafaqun alaih. Akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.